Oke, seperti tadi di awal saya sampaikan, apa sih Pak hubungannya hipnosis dengan omset? Ya, saya sudah ceritakan, saya kenalan MLM itu tahun 94 ya, ketika saya pertama kali di Kota Semarang, yaitu MW. Mungkin teman-teman ada yang tahu ya. Dan saya belajar banyak di sana, meskipun saya tidak sempat mencapai karir puncak di MW, tapi saya cukup dapat pengalaman banyak, ya, komisi ya cukup lumayan lah waktu itu untuk seorang mahasiswa. Jadi saya bilang sukses ya waktu itu. Karena saya baru tahu yang namanya MLM pertama kali yaitu, dan saya menjalankan, saya dapat peringkat, walaupun peringkat yang paling rendah waktu zaman itu ya, tahun 93 94. Nah, berikutnya setelah itu saya berhenti jalan MLM karena orang tua saya tidak begitu setuju ya. Waktu itu MLM itu kan offline banget ya, jadi nggak ada online. Saya harus gedebak-gedebuk, lari sana lari sini, telepon sana telepon sini, sering adakan presentasi dan sebagainya. Kata ibu saya, kuliah saya terganggu. Kalau saya sih bilang, ya kuliah saya malah yang mengganggu bisnis saya, Bu. Saya bilang, kuliah saya mengganggu bisnis saya. Tapi tetap karena orang tua tidak setuju, akhirnya saya menghentikan itu. Lanjut kemudian sampai saya selesai kuliah, baru kemudian saya memulai lagi coba-coba MLM. Ya, sekitar 15 MLM yang saya ingat ya, yang saya jalani. Saya sudah menjalankan 15 MLM, tapi alhamdulillah yang 12 kali gagal. Yang 3 berhasil, tetapi yang 3 itu bisa menutup pengeluaran saya yang 12 kali. Ya, apa yang membuat saya gagal 12 kali itu? Yang pertama itu tadi, mental block yang sangat kuat itu, mental block. Yang berikutnya adalah saya tidak teachable, selalu ngeyel. Ya, ketika upline menyarankan untuk upgrade paket, ketika upline menyarankan saya untuk pergi ke pertemuan, membeli tiket dan lain sebagainya, pikiran saya selalu negatif thinking. Pikiran saya hanya bilang gini dalam hati, lo yang seneng. Kalau gua upgrade, lo yang seneng. Ya, saya nggak kepikiran ketika itu terjadi kepada tim saya ngomong begitu sama saya. Ya, waktu itu saya fokusnya cuma ke atas, saya lupa ke bawah. Andai kan kalau tim saya ngomong seperti saya, artinya jaringan saya nggak jalan. Dan itulah itu ilmu mahal yang saya dapatkan waktu MLM yang gagal itu. Tapi setelah itu sudah saya tutup, saya anggap itu bukan uang hilang. Saya katakan dalam hati bahwa uang yang saya bayarkan untuk MLM yang tidak berhasil itu, saya anggap itu adalah sebagai biaya kuliah saya. Biaya kuliah untuk belajar MLM. Ya. Nah, dari keberhasilan berapa MLM, kurang lebih 3, dan insya Allah nanti yang keempat yang Digitrend ya, walaupun hari ini saya masih seperti toge ya, timnya masih kecil ya, dibandingkan timnya Pak Maskim dan yang lain. Insya Allah nanti bisa bareng-bareng ini menjadi MLM keempat yang bisa berhasil juga di sini. Karena dengan cara yang sama, saya coba dari MLM yang MW, saya coba MLM yang kedua, berikutnya dari Hong Kong berhasil, ya, dan yang ketiga MLM di sebelah yang barusan kemarin saya resign karena di sana sudah nggak MLM lagi. Jadi saya mengundurkan diri, bukan karena apa-apa, karena memang di sana udah bukan MLM lagi. Saya tuh sukanya MLM, jadi saya undur diri sampai akhirnya saya dikenalkan kepada Ustadz Faizin. Tadinya saya tidak kenal secara dekat dengan Ustadz Faizin, tapi kalau namanya saya kenal. Siapa sih yang nggak kenal Ustadz Faizin? Beliau kan orang terkenal. Jadi saya diberi nomor kontaknya Ustadz Faizin itu oleh Ustadz Yusuf Mansur. Jadi ketika saya pamit undur diri dari perusahaan yang lama, saya undur diri kepada ownernya yaitu Ustadz Yusuf Mansur. Ustadz Yusuf Mansur hanya bilang, Cik Ngudi, kalau Cik Ngudi nggak sama saya, itu kayaknya gimana nanti omongan orang di luar. Si Ngudi harus selalu ya bareng-bareng sama saya lagi misalnya. Maksudnya apa ya? Pertama saya oke sama UYM. Oke kalau mau mundur nggak apa-apa. Tapi hari berikutnya ketika saya sarapan saya ditelepon lagi suruh memikirkan ulang untuk tidak mundur. Tapi saya tetap bersikeras saya mundur. Akhirnya saya diberi ya udah Ngudi nggak apa-apa kalau mundur. Ya nanti tolong dibantu kawan saya bilang gitu. Dibantu kawan saya. Dibantu murid saya. Saya nggak paham maksudnya. Maksud dibantu apa? Akhirnya saya diberi nomor kontaknya Ustadz Faizin. Yaitu lagi. Akhirnya komunikasi dengan Ustadz Faizin. Akhirnya ketemulah saya dengan Ustadz Faizin dengan ring 1 saya di NRT. Nah, setelah ketemu Ustadz Faizin di Kendal, ngobrol-ngobrol ngalor ngidul, ternyata Ustadz Faizin sama
kasih bunter-bunter lagi. Oh ini yang suruh Ustadz bantu tuh ini ternyata MLM lagi bro, saya bilang gitu. Saya sudah mau pensiun dari MLM. Tapi saya berat untuk menolak karena ini adalah titah guru ya, gurunda Ustadz Yusuf Mansur. Saya bilang ya udahlah, karena saya melihat ini pondok pesantren. Mungkin saatnya saya harus mengabdi. Kalau dunianya alhamdulillah sudah dapat, mungkin saya harus mengabdi untuk akhiratnya yang saya belum banyak. Akhirnya sama saya tim, ya udah gimana Pak Aris, masa kita waktu itu ya, terus Mas Adi, akhirnya ya udahlah Pak, kita jalan Pak. Niat kita di samping dunia, insya Allah akhiratnya kita dapat. Ya sudahlah. Tapi ya itu baru kita mulai ternyata ada corona. Kita baru mulai kena corona aja udah tertatih-tatih lagi udah. Ya pokoknya sejalan-jalannya lah. Tapi selama corona ini kita merenung. Masa kita sudah ditunjukkan ke sini, dikenalkan Ustadz Faizin, kita nggak bergerak, kita nggak enak ya. Apa yang bisa kita lakukan? Ayo, biar nanti pondok pesantrennya bisa berdiri megah dan nanti santrinya banyak. Jadi nanti pahala kita juga banyak. Terus teman-teman sepakat, oh ya saya jalanin. Insya Allah pelan-pelan mulai ada pertumbuhan lah. Kalau dibilang udah luar biasa omsetnya, belum sih. Belum sih karena kami orang baru ya di Citren. Oke, saya akan cerita flashback ke masa lalu saya tentang itu.